Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan hidup kita. Kita percaya melalui firman-Nya kita akan mendapatkan pedoman hidup dan firman Tuhan menuntun juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri hingga saat ini. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan. Serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 17. Saya bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, hendaklah kita selalu menyertakan Tuhan. Jadi artinya begini, sebelum mengawali atau melakukan segala sesuatu, entah itu pekerjaan kita, yang sekolah mungkin mau belajar, mungkin mau ujian atau tes. Termasuk juga pelayanan kita. Selalu kerjakan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa ini penting? Karena ketika kita menyatakan itu dalam nama Tuhan Yesus, berarti kita menyadari sesungguhnya kita butuh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita yang akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Kita tidak sendiri, kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus melakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang begini, kita merasa bisa, akhirnya asal jalan sendiri, mengadakan kekuatan sendiri. Kalau sudah mentok baru, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa kok izinkan ini terjadi? Padahal dari awal tidak pernah menyebut Tuhan. Begitu kena masalah baru nyebut Tuhan. Atau bahkan begini, awalnya bagus, ya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau melakukan ini dan itu. Setelah selesai, wah berhasil. Kadang orang lupa setelah berhasil. Wah orang menanyai, wah Anda luar biasa sekali. Resepnya apa, rahasianya apa. Akhirnya lupa. Ya, yang diingat, wah iya saya berjuang, saya banting tulang. Ya dengan sedaya upaya saya dengan sekuat tenaga ini. Memeras keringat dan sebagainya. Ya lupa. Awalnya kan berdoa. Semestinya bagaimana? Seharusnya kalau kita mengawali segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dan kita menyadari ketika ada kesulitan, kita juga akan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kalau sudah berhasil, jangan curi kemuliaan Tuhan dong. Kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya ketika engkau berhasil, ketika engkau sukses, ya dengan perjuanganmu, ya memang engkau melakukan sesuatu. Tetapi jangan lupa, engkau melakukannya bukankah dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika orang memuji-muji engkau karena keberhasilanmu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau yang layak dipermuliakan. Harusnya demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, pentingnya kita menyertakan nama Yesus di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya Dia adalah Immanuel. Dia Tuhan yang menyertai kita. Sudah semestinya apa yang kita mau kerjakan, ya kita lakukan di dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia. Ya, oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita.
Jemaat dikasih Tuhan, yuk apapun yang kau kerjakan, ya selalu jangan lupa lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Bangun tidur sebelum melakukan apa-apa, berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika engkau menjalani aktivitasmu, entah pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, atau apapun itu, saat engkau menghadapi tantangan kesulitan, ada Yesus yang beserta dengan kita, yang akan menolong kita, yang akan membawa kita untuk bisa keluar dari pergumulan dan berkemenangan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus soalnya. Tetapi jangan lupa setelah berhasil selalu kemuliaan bagi Tuhan. Yang dua hal yang selalu saya ingatkan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah ditolong, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala pergumulan yang ada. Dan yang kedua, bersaksilah tentang Tuhan yang menyelamatkan engkau. Bersaksi, ceritakan kepada semua orang bagaimana Tuhan yang berperkara. Sehingga kita dijauhkan dari mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi bukan, oh iya saya begini, saya begini. Yuk, kalau bersaksi ke orang, katakan bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang berperkara. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semestinya demikian. Ya. Yang pertama tadi, ya tidak berdoa dulu, tidak menyatakan dalam nama Yesus. Ketika ada masalah baru, Tuhan ini gimana? Itu tidak boleh. Harus dari awal ya kita mulai lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di dalam nama Tuhan Yesus sudah kita lakukan, menghadapi tantangan dan kita bisa, akhirnya jangan lupa kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bersama dengan Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada perkara yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Bahkan saat kita nggak tahu sekalipun, saat kita merasa sudah buntu sekalipun, kalau kita berjalan di dalam nama Yesus, bersama dengan Yesus, maka akan selalu ada cara Tuhan, bukan cara kita lagi. Saat kita menemui jalan buntu, kita mungkin nggak bisa dengan jalan kita, ada jalannya Tuhan, sebab Tuhan yang akan berperkara. Bahkan seringkali ya cara Tuhan beda dengan cara kita. Ya, karena itu yang penting satu hal, jangan pernah lupa untuk selalu melakukan apapun juga dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau mengatakan itu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita dan pasti akan menolong kita, menyertai kita dan membuat kita bisa berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur sungguh Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan, kami mau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengerjakannya dengan kekuatan kami yang terbatas, kami pun tidak mampu. Kami butuh Tuhan dan kami mau Tuhan ketika kemenangan, ketika terjadi sukses, keberhasilan, kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau layak terima itu. Karena sesungguhnya Engkau yang berperkara, bukan gagah dan kuat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengerjakan segala sesuatu dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga berdoa hari ini segala aktivitas kami. Mohon penyertaan, pertolongan dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.